teror dan ucapan goodbye. Karena kekerasan yang begitu seringnya terjadi, banyak orang di Afghanistan yang mengatakan salam perpisahan secara khusus, seakan mengatakan goodbye sebagai ucapan pamitan yang terakhir. Sebab dalam situasi dewasa ini di Afghanistan, teror dan aksi brutal dapat terjadi kapan saja. Bagaimana dengan teror di Indonesia? Setidaknya 2 kejadian bom bunuh diri di Makassar dan penyerangan markas besar Polri beberapa waktu silam menjadi gambaran bagaimana teror masih kerap hadir dalam kehidupan manusia di Indonesia. Teror bisa hadir dalam bentuk kekerasan fisik yang berujung pada kematian, peperangan, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, pun drama-drama kehidupan lainnya yang mewujud dalam teror, kelaparan, bencana kemanusiaan, ketidakadilan. Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai bersama saya, Peggy Kutunggu di Pojok Ngasem. Edisi podcast ke-13 kali ini, Studio Kutunggu di Pojok Ngasem kembali tidak menghadirkan narasumber dari luar karena protokol kesehatan untuk persiapan wisuda offline yang akan diselenggarakan oleh Universitas Widya Mataram dalam minggu pertama April ini yang memerlukan kesiapan tempat pendopo agung yang steril. Sebagai informasi, wisuda offline secara drive-thru periode ini dilakukan dalam prokes yang harus dipatuhi bersama. Setiap wisudawan, wisudawati harus dalam kondisi sehat, bugar dengan membawa surat hasil PCR antigen negatif, memakai masker, face shield, pengukuran temperatur, mencuci tangan, jaga jarak antar wisudawan, serta tidak dibenarkan terjadinya penumpukan kerumunan di sekitar pendopo agung. Prokes berlaku juga bagi panitia wisuda periode ke-58 Universitas Widya Mataram. Melanjutkan perjalanan karya seniman yang berpameran di Studio Kutunggu di Pojok Ngasem, pada 2 bagian sebelumnya telah disampaikan penjelasan atau review singkat tentang karya 9 edisi pameran tunggal 1 karya. Saat ini presentasi tunggal 1 karya ke-13 sedang mempresentasikan karya tunggal dari seniman asal Afghanistan yang telah menyelesaikan pendidikannya di jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Amin Batori atau lebih dikenal dengan nama Amin Tasha. Dalam medium cat air, cat akrilik, cat minyak, tinta dan serbu emas di atas kertas berukuran 50 cm x 50 cm. Amin membuat lukisan miniatur berjudul Other Side dengan objek binatang kuda, burung gagak, figur-figur manusia mengenakan jubah dan turban, kain penutup kepala laki-laki, sisa dari zaman Mesopotamia. Dengan penggunaan pigmen warna khas hitam, merah, coklat tua dipadu dengan warna perak emas yang menjadi penanda khas karya 2 matra miniatur dan menjadi salah satu ciri khas karya Amin Tasha. Karya lukisan miniatur digunakan Amin saat menyelesaikan tugas akhirnya di ISI Yogyakarta berjudul Representasi Simbolis Objek-Objek Miniatur dalam Lukisan, mengeksplorasi penciptaan karya lukisan miniatur dengan merekonstruksi sejarah bangsanya, Afghanistan, dengan segala tragedi kemanusiaannya. Selama abad ke-15 hingga 16, Afghanistan mengalami kejayaan seni miniatur dengan senimannya yang terkenal bernama Behzad. Gaya baru lukisan miniatur dikembangkan di Herat, Afghanistan Barat. Tantangan kehidupan kota dan budaya feodal dari Herat menciptakan kebutuhan yang membuat seni ini berkembang. Karya seni miniatur terinspirasi oleh kisah kepahlawanan, perjuangan sosial, romansa, kerohanian, peperangan, kehidupan pengadilan, serta kondisi ekonomi politik kehidupan sehari-hari pada saat itu dengan pengaruh terbesar berasal dari sastra dan puisi.
Rekonstruksi sejarah serta ingatan atas apa yang dialami langsung melalui era keemasan lukisan miniatur, menelusuri melintasi waktu hingga masa kekacauan negeri yang terpecah karena perang saudara. Intervensi pihak luar dan konflik kepentingan kelompok menjadi pembacaan Amin atas realitas karya-karyanya. Setidaknya ada tarikan nafas yang senada dalam goresan karya dan narasi yang hendak disampaikan dalam karya-karyanya. Ada kisah tragis yang dialami oleh Amin dalam berkesenian. Juni 2012, Goethe Institut mengajak beberapa seniman termasuk Amin untuk bergabung dalam pameran bersama Documenta 13 dan workshop Seeing Study di National Gallery of Afghanistan. Pada pameran tersebut, Amin membuat karya miniatur pertamanya yang dilukis pada kertas buku berbahasa Arab. Pada tengah hari sebelum pameran dibuka, karya tersebut disita oleh Menteri Kebudayaan karena dianggap menyinggung pemerintah dan agama. Menteri Kebudayaan bahkan mendatangi manajemen National Gallery menerbitkan surat untuk melarang karya tersebut dipamerkan. Amin sempat ditahan oleh kepolisian untuk diinterogasi dan sejak itu dilarang berkunjung ke area National Gallery dan dilarang untuk mengadakan pameran di gedung pemerintah maupun mengikuti pameran dari program pemerintah. Karena insiden ini, Amin lebih banyak bekerja di dalam studio sendiri dan mengurangi kegiatan di luar rumah untuk menunggu situasi reda. Sebagai negara yang terletak di jalur sutra, Afghanistan telah berulang kali mengalami perubahan tradisi dan budaya. Afghanistan saat ini berada di persimpangan yang rumit, sementara negara-negara lain bergerak maju dengan teknologi dan pengetahuan. Kelompok-kelompok yang berpikiran keras bertekad untuk mencegah kemajuan apapun dan berupaya mendorong Afghanistan mundur ke masa lalu. Jika mereka mendapatkan kembali kekuatan penuh, perempuan misalnya tidak akan lagi bebas untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi. Pada saat ini orang-orang yang tinggal di dekat wilayah kelompok keras harus berhati-hati dalam cara mereka berbicara dan bertindak, ini terutama berlaku untuk minoritas. Gambaran Afghanistan tidak sepenuhnya seperti itu. Meskipun masalah telah berlangsung selama berabad-abad, seni dan budaya masih menemukan akarnya dan tumbuh. Artefak sejarah yang ditemukan di Afghanistan dapat ditelusuri kembali ke berbagai budaya dari Yunani kuno dan Persia, ke domain Eurasia, Steppe, dan nomaden Mongolia. Beberapa artefak berkisar dari zaman perunggu melalui zaman Alexander Agung di Baktria hingga yang lain ditemukan di Ayhanum, Bamiyan, Mes Ainak, Begram, dan Tilya Tepe. Situs-situs arsitektur ini telah memberikan informasi baru yang menghidupkan kembali diskusi tentang seni, tradisi, budaya Asia Tengah, khususnya di Afghanistan. Pada banyak karyanya, Amin Tasa mencoba merangkai kembali rekaman memorinya dan mengabarkan kepada dunia tentang apa yang terjadi pada negaranya dan yang tidak alaminya sendiri. Bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, namun sebentuk kecintaan pada bangsanya, sekaligus sebagai bentuk kecintaan atas kehidupan itu sendiri. Pandemic Series, presentasi tunggal satu karya yang ke-12, dari seniman perupa Agung Hanafi Purboaji. Di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem berlangsung hingga 22 sampai 31 Maret 2021. Agung Peke dikenal dengan karya grafis dengan teknik cetak tinggi atau relief print, dengan ciri khas teknik reduksi menggunakan puluhan bahan, bahkan ratusan warna dalam karyanya. Dengan jumlah warna yang banyak, karya grafis Agung Peke sekilas seperti lukisan. Relief print atau cetak tinggi adalah proses mencetak dalam seni grafis dengan memanfaatkan bentuk yang paling tinggi yang berasal dari plat klis untuk menghasilkan bentuk karya gambar. Plat klis tersebut bisa berupa bahan-bahan lunak dan keras, semisal kayu atau potongan kayu ataupun logam.
Karena menggunakan acuan panel ukiran atau pahatan atau panel relief yang lebih tinggi, teknik cetak ini biasa disebut dengan cetak relief atau flexografi. Dalam karya Pandemic Series, Agung Pekik menampilkan dua karya yang keluar dari kelasimannya berseni grafis. Satu karya berbentuk lingkaran dengan diameter 150 cm. Dia membekukan suasana titik 0 km Yogyakarta dalam rambu-rambu cermin cembung pinggir jalan dalam lukisan cat akrilik di atas kanvas. Sementara pada karya Lonely, Agung Pekik mencoba merekam kesendirian dari sebuah pabrik saat dilanda pandemi COVID-19 dengan menggabungkan cyanotype dan drawing. Dari banyak teknik cetak tinggi, cukil kayu atau woodcut menjadi pilihan banyak seniman grafis dengan mempertimbangkan mudahnya mencari alat dan bahan. Teknik pembuatannya yang relatif sederhana, namun tetap menghasilkan karya seni grafis yang impresif. Detail desain menjadi kekuatan sebuah karya seni cukil kayu. Pada Pekan Seni Grafis Jogja 2019, Agung Pekik menampilkan karya terbarunya ketika itu yang berjudul Buaya di Tepi Danau. Dan permainan penghuni hutan, Agung Pekik membuat karya grafis secara bolak-balik atau relief print face of face. Jika diamati sekilas seolah cat warna kedua karya tersebut tembus ke sisi sebelah kertas. Untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa karya tersebut visualnya merupakan kebalikan dari sisi sebelahnya, karya grafis Agung Pekik didisplay secara berbeda dengan karya lainnya. Tidak seperti karya yang lainnya yang dipajang sejajar menempel dinding. Karya berjudul Buaya di Tepi Danau dan permainan penghuni hutan dipajang tegak lurus dengan dinding. Selain register karya, Agung Pekik menambahkan pemakaian cat warna di bawah karyanya. Presentasi tunggal satu karya series ke-11 dari seniman perupa Sabar Jambul di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem berlangsung tanggal 8-17 Maret 2021. Karya series belajar terdiri dari karya Time is Study dan Life is Study. Ini menjadi eksperimen Sabar Jambul setelah pada 3 tahun sebelumnya Sabar Jambul lebih banyak mengeksplorasi dunia anak-anak. Memunculkan perspektif imajinasi anak-anak dalam dunianya, membawa Sabar Jambul dalam pengembaraan bagaimana mereka bereaksi terhadap lingkungan tempat mereka tumbuh dan proses pertumbuhan anak saat ini dan saat bersamaan menggugah ingatan masa kecilnya. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Bagi Jambul, menggambar, melukis adalah kenangan yang sudah dilakukannya secara otodidak sejak masa anak-anak. Ini memberikan keleluasaan baginya untuk tidak terkekang pada pakem maupun kerumitan-kerumitan yang ada dalam dunia menggambar melukis. Baginya menggambar melukis adalah visualisasi imajinasi yang ada di benaknya. Bahkan dalam visualisasi yang paling sederhana, selebihnya adalah kegembiraan. Di awal berkaryanya sekitar tahun 2000-an, saat memutuskan untuk total berkesenian, Jambul lebih banyak mengeksplorasi tradisi dunia pewayangan serta objek figur manusia dan binatang. Baru pada tahun 2015, Jambul mengambil perspektif dunia anak-anak dalam kekaryaannya. Dalam rentang waktu 2015-2017, karya-karyanya yang masih banyak memperbincangkan dunia anak-anak dengan kepolosan, kesederhanaan, dan kemurnian mereka dipresentasikan dalam pameran tunggal bertajuk 15, 16, 17 di Tembi Rumah Budaya. Dalam 2 tahun terakhir selain karya series anak-anak, Sabar Jambul mulai mengeksplorasi karya series lainnya dengan tema belajar. Dengan menyandarkan bahwa pada dasarnya setiap waktu dalam hidup adalah belajar dan belajar. Bisa belajar pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dunia anak-anak menjadi inspirasinya untuk berkarya di mana buku, kertas,
menjadi salah satu sarana belajar terdekat anak-anak selain lingkungan sekitar, alam, dan ilmu pengetahuan. Presentasi tunggal 1 karya ke-10 dari seniman perupa Erwin Duta Rustaman di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem berlangsung 22 Februari sampai tanggal 3 Maret 2021. Poster sebagai karya seni setidaknya mengandung 2 unsur desain secara visual serta pesan-pesan yang hendak dikomunikasikan. 2 unsur inilah yang menjadi kekuatan dari poster itu. Tidak mengherankan jika sampai detik ini poster masih digunakan dalam banyak kegiatan dan tujuan, termasuk di dalamnya kampanye propaganda. Karya poster lazim digunakan dalam acara atau pameran, event sebagai salah satu medium publikasi bagi masyarakat luas. Di dalamnya terdapat ilustrasi narasi melengkapi informasi acara yang akan diselenggarakan. Dengan fungsi tersebut, selain untuk menyampaikan informasi awal, poster dibuat untuk menarik perhatian publik agar menghadiri acara tersebut. Publikasi acara resmi atau publikasi acara seni dalam tata waktu acara secara umum terbagi dalam 3 jenis, yakni pra-event, saat acara, dan post-event dalam bentuk undangan, poster, rilis, media, leaflet, brosur, barang cetakan, merchandise, spanduk, baliho, buku katalog, dan akhir ini ketika teknologi informasi sudah semakin mudah diakses, teaser sebuah acara sudah menjadi sebuah keharusan melengkapi materi publikasi digital lainnya. Hari ini hampir jarang ditemui poster dengan cetakan sablon, apalagi dibuat secara manual dengan mix metode, drawing, kolase, cetak grafis. Dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang poster bisa dicetak sendiri di rumah dengan menggunakan printer baik ukuran A4 maupun A3. Poster terima kasih medsos dipersiapkan Erwin sekira 5 bulanan dengan membiarkan desain yang dibuatnya bertumbuh selama rentang waktu tersebut. Desain akhir dicetak kurang lebih seminggu sebelum karya poster tersebut dipasang. Dalam penjelasannya, poster terima kasih medsos hanya dibuat 1 edisi, dan meskipun Erwin memiliki soft file-nya, dia tidak berniat untuk mencetak ulang desain poster tersebut. Karya poster terima kasih medsos dalam medium kertas berukuran A1 84,1 cm x 59,4 cm diaplikasikan langsung oleh Erwin pada dinding studio Kutunggu di Pojok Ngasem dengan menggunakan teknik transfer paper. Ini dilakukan Erwin untuk menghadirkan karakter-karakter karya street art ke dalam dinding sebuah studio. Dengan pendekatan desain visual dan kronologi antara lain karya tipografi, desain, fotografi, Erwin sekaligus memberikan edukasi kepada publik. Apresiasi terhadap karya dilakukan dengan menggunakan bauran virtual daring melalui kanal Kutunggu di Pojok Ngasem dan kunjungan langsung terbatas pada tamu-tamu yang akan diundang oleh pihak Rektorat Universitas Widya Mataram dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain studio podcast dan solo artwork exhibition, kanal Kutunggu di Pojok Ngasem juga memiliki program vlog yang akan menyajikan realitas Yogyakarta dengan kulinernya, wisata alam, budaya, heritage, kantong-kantong seni budaya, dan tentunya dinamika dunia pendidikan yang kesemuanya dikemas secara ringan, edukatif, dan informatif. Silakan mengunjungi laman www.widyamataram.ac.id ataupun mengikuti kanal-kanal media sosial Instagram Humas, Facebook Kehumasan Widya Mataram, Twitter Humas UWM, dan tentunya YouTube Universitas Widya Mataram dan Kutunggu di Pojok Ngasem. Pada drama-drama kehidupan itulah, seni kerap hadir dalam membaca realitas, bersimpati, empati, menghadirkan kritik atau protes, serta kehadiran-kehadiran lain sebagai penanda peristiwa, penanda waktu, dan juga penanda kehidupan itu sendiri.
Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silakan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya, dan jangan lupa Kutunggu di Pojok Ngasem.